Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia YouTube, TikTok, dan snack yang saya unggah heboh. Orang-orang salafi dan orang-orang yang pro dengan Kiai Imad dan Bang Haji Iroma, Roma Irama, terang-terangan marah dengan saya. Saya dibilang YouTuber lah, dibilang tidak berilmu lah. Saya bukan YouTuber. Saya hanya mau mengklarifikasi kalau ada yang aneh-aneh. Walaupun di konten YouTube saya sampai 200.000 orang, tapi saya bukan YouTuber. Jadi saudaraku sekalian, saya cuma mau meluruskan saja. Jadi Bung Roma kan sentimennya luar biasa, bersahabat dengan Habib Rizik, Habibana Rizik. Lalu gara-gara keterangan dari Kiai Imad yang tidak berilmu mengatakan Habib Rizik ini nasabnya tidak jelas, lalu Habib Rizik dipanggil Ustadz. Seolah-olah panggilan sebutan itu bisa mengurangi ketakwaan seseorang. Jangan salah bro, kau jangan salah, gitu istilah Medan. Bahwa ulama-ulama ini tidak perlu gelar, tidak perlu panggilan yang hebat-hebat, tidak perlu disanjung-sanjung. Dari dulu itu, bukan sekarang aja. Habib, Sayyid, ulama-ulama kita juga nggak perlu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang kita anggap adalah panggilan yang terhormat. Dan ini adalah gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan institusi. Nah, di Medan itu wali-wali, Habib-Habib, Syahid-Syahid, itu umurnya 1300, 1100, belum masuk lagi Belanda. Tapi wali-wali ini mereka cuma mau dipanggil sebagai datuk saja. Misalnya Datuk Kota Bangun itu Asyahid, Datuk Darah Putih Al-Habib, Datuk Tongah itu Al-Habib juga tahun 1300. Kemudian tokoh di Medan itu ada Datuk Guru Patimpus, tokoh Islam, sempat jumpa dengan Sultan Iskandar Muda dan anak-anaknya adalah hafiz-hafiz Quran. Nggak mau dipanggil Ustadz, Syekh, Habib, Asyid, Maulana, dipanggil Kiai, dipanggil sebagai ajengan, dipanggil Abuya. Nggak mau mereka, karena bukan itu yang buat mulia Bung Roma, Kiai Imad, bukan itu. Kalau di Aceh malah lebih dominan dipanggil Tengku lagi. Tengku di Anjung itu Asyaid Abu Bakar Bilfaqih tahun 1400. Kemudian ada Tengku Bakcuh itu di Sabang tahun 1100. Namanya Syekh Hubailah Junaid Al-Habsi tahun 1100. Di mana Belanda? Ini panas nih orang Salafi nih dengan statement-statement saya nih. Nggak apa-apa. Kemudian ada Tengku Ciawe Getah tahun 1300 di Biren, namanya Syekh Abdul Rahim. Mereka cuma mau dipanggil Tengku aja, nggak mau dipanggil Ustadz Al-Mukarram, Al-Habib, As-Sayyid. Jadi jangan salah paham ya. Kalau di Jawa lebih parah lagi, wali-wali itu dipanggil Mbah. Mbah Soleh Tanggul misalnya, itu kan Habib. Ada Mbah Priyo, Habib juga. Mereka nggak mau dengan sebutan-sebutan Al-Habib, As-Sayyid. Jadi nggak ada ruginya kalau Bang Roma Irama memanggil Habibana Rizik dengan Ustadz Rizik. Nggak ada ruginya dan tidak mengurangkan ketakwaan seseorang statement saudara. Oke Bang? Nah, di Jawa Barat itu nggak usah yang dulu-dulu lah, sekarang aja itu ulama-ulama nggak mau dipanggil ajengan, kiai, walaupun masyarakat memberi gelar abuya, kiai, ajengan. Misalnya Mbah Dim, Kiai Abuya Dimyati Banten, lebih terkenal, lebih akrab orang memanggilnya Mbah Dim. Kemudian ada lagi Mbah Mufasir, ada lagi Mbah Mangli di Jawa Tengah. Ada Mbah Mun, Mbah Kiai Maimun Zubair, ulama besar tidak mau dipanggil Ustadz, Kiai. Dia digelar sebagai Syekh, Maulana. Jadi
Ada lagi yang di daerah-daerah lain cuma dipanggil tuan guru saja, dipanggil mbah, ada yang dipanggil AA di Jawa Barat, dipanggil ceng. Jadi gelar-gelar ini jangan salah paham, Bang Roma. Jangan kau pikir ulama, habib, lalu tidak dipanggil sebagai habib, kau panggil sebagai ustadz, terus kredibilitasnya, derajatnya, makomnya langsung turun gara-gara kau. Mana pula seperti itu, Bang Roma. Jadi kita mesti banyak paham juga, Bang Roma ini adalah rajanya dangdut. Cukup eksis di dangdut aja Bang Roma. Saya juga suka dengan dangdutnya Bang Roma. Oke, saudaraku sekalian, orang-orang Salafi jangan panas ya. Ini sejarah, ini bukti. Jadi walaupun saudara tidak memanggil habib, tidak memanggil kiai, mereka tidak jadi persoalan besar. Karena itu gelar yang diberikan, anugerah yang diberikan oleh masyarakat, bukan institusi. Ngaji lagi, belajar sejarah lagi bro. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.